Organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Pemantau Keuangan Negara atau PKN menolak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Surabaya menyidangkan gugatan permintaan dokumen pekerjaan baik swakelola maupun berkontrak serta perjalanan dinas hakim sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Alasan penolakan lantaran hakim yang menyidangkan melanggar pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Ketua Umum PKN Patar Sihotang, SHMH, hakim wajib mengundurkan diri apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atau suatu sengketa. Atau panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atau suatu sengketa. Dalam konteks persidangan ini, yang kami minta kepada pengadilan di sini untuk mengadili keberatan kami atas permintaan informasi publik tentang belanja dan perjalanan dinas para hakim dan para panitera yang ada di pengadilan Tata Usaha Surabaya, yang notabene adalah para hakim yang sekarang bersidang saat ini. Nah, kami kira ini kalau masih majelis hakim yang ada menyidangkan dalam perkara sekarang ini adalah hakim yang ada di PUTN Surabaya, ini menurut kami sudah menyimpang kepada pasal 79 tentang konflik interest. Suka tidak suka ex officio dari peraturan perundang-undangan yang bisa Atas pernyataan ini, Ketua Majelis Agus Effendi SHMH tetap ingin menyidangkan perkara informasi publik yang diajukan oleh PKN. Agus Effendi mencontohkan, jika ada hakim yang sedang ada masalah dan berperkara, tetap hakim menyidangkan secara profesional. disampaikan di muka persidangan ya. Seperti itu, silakan saja itu hak saudara untuk berpendapat seperti itu. Kami menjalankan tugas judisial kami. Ya, kemudian perlu diketahui ya, bahwa yang menjadi Anda pada saat meminta informasi adalah PPI. Jadi itu adalah merupakan kalaupun misalkan saudara dimenangkan di perkara ini misalkan, maka itu adalah tanggung jawabnya dari PPI. Jadi tidak ada urusannya dengan hakim ketika menjalankan tugasnya. Sekarang gini, kalau misalkan yang Anda minta misalkan informasi mengenai KMA misalkan, mau siapa yang menyidangkan? Misalkan yang mulia hakim agung langsung, siapa yang menyidangkan? Kalau semua dianggap semua konflik of interest. Atau misalkan satu-satunya hanya presiden misalkan bisa membuat kebijakan, kebetulan terkait dengan anaknya langsung. Secara konstitusi atributif peraturan perundangan tidak ada pihak lain yang bisa kecuali presiden. Dan kebetulan di situ dalam hal seperti ini, sekali lagi mau kami di sini berusaha untuk menghindari yang namanya konflik of interest. Tapi sekali lagi bahwa kewenangan kami di sini adalah kewenangan peraturan perundang-undangan untuk menyidangkan perkara ini, karena kami sudah tetapkan majelis hakim. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga bahwa tingkat lanjutan setelah komisi informasi ketika bersengketa di komisi informasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk badan hukum publik, subjek hukum termohon. Kemudian di pengadilan negeri untuk subjek hukumnya adalah badan hukum swasta. Terserah saudara mau melanjutkan perkara ini dengan majelis hakim seperti ini, karena kami tidak akan mundur, karena ini sudah merupakan tanggung jawab yudisial kami. Sementara, usai sidang kuasa hukum PTUN Surabaya Dharma Setiawan Negara SH berpendapat pernyataan Ketua Majelis Hakim Agus Effendi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gini, konflik of interest dalam pasal itu dikhususkan, ini filosofinya ya, bahwa apabila misalnya terdakwa itu adalah anak dari hakim, itu konflik of interest. Apabila panitranya adalah istri hakim, itu konflik of interest. Apabila saksi itu adalah keluarga dari hakim, itu konflik of interest. Tapi di sini nggak ada konflik of interest, sudah benar sesuai undang-undang, nggak inkonstitusional, nggak melanggar hukum. Nah, kalau kamu mau bilang ini konflik of interest dan melanggar hukum, ubah dulu undang-undangnya, lakukan judicial review.
Untuk diketahui, gugatan PKN untuk PTUN diantaranya meminta kerangka acuan kerja atau KAK, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, rencana umum pengadaan atau RUP, dokumen kontrak kerja, dan pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban perjalanan dinas yang semuanya sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Dari Surabaya, Potret Kota melaporkan.